तुझे लिखता है इस खेल में నేను చాలా డేంజరస్. Para pemeran di dalam film ini adalah Neya Tingkaragopan atau Agen X yang menjadi pemeran utama, kemudian Badaraju sebagai mafia dari Mumbai. Matayi adalah mafia di desa Mutalakota. Ayapan, Rosi, Robin, dan Rocky adalah 4 sekawan yang menjaga desa atau target Neyanti Karagopan. Kumarji atau Shankar Vasudev adalah guru spiritual atau kepala gembong perampok. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Mutalakota adalah salah satu desa yang sangat kaya di Palakan. Semua yang ditanam berhasil tumbuh dengan sangat baik dan menjadi penghasilan terbesar bagi warga yang ada di desa tersebut. Hingga Anjali yang mendatangi desa berusaha membangun lebih besar lagi desa mereka dengan menggunakan lahan mati yang telah bertahun-tahun tidak digunakan. Setelah menyelidiki tanah itu dimiliki oleh keluarga Matayi, seorang saudagar kaya di desa itu. Ia memiliki tanah dan bangunan yang banyak dari desa ini. Namun, mendengar tanahnya akan diambil alih oleh pemerintahan, ia menemui Satya Selan dan meminta bantuan kepadanya atas masalah yang tengah ia hadapi. Hingga saat Anjali menemui Matayi untuk meminta tanah yang tidak terpakai, dengan cepat Matayi berbohong, mengatakan kalau ia telah menyewakan tanah tersebut sejak 6 bulan yang lalu, dan menunjukkan surat perjanjian palsu kepada Anjali, kepala RDO. Ia mengatakan bahwa dirinya telah menyewakan tanah tersebut kepada seorang pemuda bernama Neya Tingkaragopan, atau yang biasa dipanggil Gopan, dan mengatakan esok ia akan datang ke desa tersebut. Semua warga berkumpul, menunggu kedatangan Gopan, termasuk Anjali. Namun, sebelum Gopan datang, polisi sudah datang terlebih dahulu dan mencari Gopan. അയാൾ ഇവിടെ എത്തിയോ ഇല്ലയോ അതാണ് മാറ്റം എനിക്ക് ഉടനെ ഈ നെയ്യാറ്റിക്കര ഗോപനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Semua warga mengatakan kalau Gopan belum datang ke balai desa ini. Tak lama polisi itu menanti Gopan datang. Dengan senyum yang menjadi ciri khasnya kepada semua warga desa yang telah menunggu kedatangannya. Ia menarik diri dan membawa inspektur yang bertugas di sana dan mengatakan kalau ia terlambat karena diberhentikan oleh beberapa polisi dan melihat seorang anggota polisi melecehkan seorang gadis yang ikut dalam pemeriksaan kendaraan di sana. Mendengar hal itu, inspektur polisi menjadi malu dan meninggalkan balai desa itu. നിങ്ങളുടെ ഷോ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. Gopan yang ditanyai alasannya menyewa tanah di sini, mengatakan bahwa dirinya menyewa tanah itu untuk membuat kolam ikan dan mengajak warga di situ untuk bekerja sama dengannya. Hingga ia menambah penghasilan warga yang ada di desa tersebut. മത്സ്യകൃഷിയോ? Anjali mengatakan ketidaksetujuannya karena ia ingin membangun desa di jalan tersebut. Ia pun meninggalkan balai desa dengan perasaan marah. Di tengah perjalanan pulang menuju rumahnya, Gopan dihadang oleh Ayapan, Rosi, Robin, dan Rocky untuk meminta Gopan melepaskan tanah tersebut kepada mereka. Tapi Gopan sama sekali tidak menghiraukan mereka, karena ia tetap dengan rencana awalnya membuat kolam ikan di tanah tersebut. Mereka malah berburuk sangka kepada Gopan dan mengatakan kalau kedatangan Gopan ke desa mereka untuk menghancurkan desa mereka dengan menguasai beberapa tanah bersama kelompok Edatala yang dipimpin oleh Matayi,
bukan untuk budidaya ikan. Namun Gopan tanpa menghiraukan mereka berlalu begitu saja. Setelah menasihati mereka untuk berhati-hati dengannya juga, Gopan pun berlalu bersama kedua anak buahnya, meninggalkan 4 sekawan itu. Keesokan harinya, Gopan mulai menggerakkan penduduk desa untuk mulai menggali di tanah yang telah ia sewa untuk membuat sebuah kolam ikan. Tapi, lagi-lagi, penduduk lain tidak menyetujui, apalagi Demodaran yang melarang mobil alat berat melintas di depan rumahnya. Hingga 4 sekawan datang dan mencoba menggagalkan rencana Gopan. Tak lama kemudian mereka terlibat perkelahian karena 4 sekawan telah memukuli salah satu warga yang membantu Gopan membuat kolam. Gopan menghadapi 4 sekawan seorang diri, hingga mereka dilerai oleh inspektur yang datang ke tempat itu. Gopan dibawa ke kantor Anjali, yang juga tidak menyetujui rencana Gopan membangun kolam ikan di desa mereka. Just clear out, I say! Gopan diberi saran oleh inspektur untuk menemui Kumarji yang merupakan guru spiritual 4 sekawan. Ia diminta untuk mendekati Kumarji, agar bisa mengambil hati 4 sekawan dan membantu Gopan untuk membuka kolam ikan. Gopan kemudian mendatangi kuil tempat Kumarji berada. Ia yang ditemani oleh Rukmini mengatakan kalau kelompok Edatala adalah kelompok jahat yang selalu merampas properti dan uang dari orang-orang desa yang sering meminjam uang kepada keluarga mereka. Setelah itu mereka memalsukan dokumen-dokumen warga untuk menjadi milik mereka dan memiliki rumah serta tanah milik warga. Kumarji meminta Gopan untuk mendatangi kuil Dewa Siva untuk meminta ketenangan hati. Gopan menurutinya. പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഞാൻ മനോരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. Hingga ia mendatangi kuil Siva dan berdoa di sana. Namun sampai di sana, ia mendapat kabar kalau kelompok Edatala akan merampas rumah Baletan. Gopan langsung menuju rumah Baletan, salah seorang warga yang sudah lama lumpuh. മാറിയേക്ക്. എന്താണിത്? എന്തിനിത്? Ia melihat warga berusaha menghalangi kelompok Edatala untuk mengambil rumah dan juga tanah dari Baletan. Gopan mencoba membela keluarga Baletan, tapi Putra Matayi yang memimpin di sana mengejek Gopan dan mengatakan kalau Gopan hanya mengincar gadis-gadis cantik saja di desa itu termasuk Putri Baletan. Mendapat hinaan itu, Gopan langsung menampar Putra Matayi dan Gopan berjanji di hadapan warga akan membantu keluarga Baletan untuk mempertahankan rumah ini. Semua anak buah Matayi meninggalkan rumah Baletan. Sementara Gopan mencoba menghibur Baletan yang 8 tahun terbaring di tempat tidur karena menderita kelumpuhan. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ബാലേട്ട. ഓർമ്മകൾ, memories. Di rumah, Matayi marah kepada putranya yang telah ditampar oleh Gopan. അവൻ ഈ മണ്ണ് വിട്ടു പോകും മുമ്പ് Warga yang senang karena Gopan berhasil menggagalkan kelompok Edatala membuat mereka mulai mendekati Gopan. Gopan merencanakan ingin membuat pesta rakyat di desa ini dengan mengundang Rahman yang merupakan penyanyi terkenal di daerah mereka. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ബറ്റാലിയനും നാട്ടുകാരും Mereka menceritakan kalau Gopan mau membuat pesta rakyat, ia harus mendekati Demodaran yang sama sekali tidak senang tanahnya dipakai karena jalan yang dilalui dibangun tembok besar oleh Demodaran. Gopan berusaha mendatangi Demodaran dan mengatakan tujuannya. Demodaran
mengatakan kepada Gopan untuk mencari jodoh bagi ketiga putrinya di acara pesta rakyat nanti. Jika Gopan berhasil mendapatkan jodoh untuk putri-putrinya, ia mengizinkan Gopan dan warga desa untuk merobohkan tembok yang telah ia bangun. Semua warga bersorak senang. Akhirnya Gopan berhasil mendapatkan hati Demodoran. Matai dan kelompoknya mendatangi Gopan yang berada di rumah. Ia membatalkan sewa tanah yang telah ia lakukan kepada Gopan secara sepihak. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കരാർ തീർന്നു. Tapi Gopan yang telah mengeluarkan banyak uang tidak menghiraukan mereka. Walau diancam oleh Matai, Gopan tidak takut sama sekali. Ia malah menantang mereka. കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോ തന്നെ ഈ കര നെയ്യാറ്റിൻകര ആയില്ലേ മൈലാളി? ഈ ഛാനണ്ടേ സീരിയസ് കാ? Saat tengah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba Demodoran malah membatalkan perkataannya dan mulai menantang Gopan. Melihat itu, Gopan dengan wajah memelas memohon kepada Demodaran. Tanpa ia sadari, Gopan memulai permainannya. Ia yang berpura-pura mau menyentuh kaki Demodaran, kemudian menarik kakinya dan membantingnya sekaligus di hadapan para warga. Ia menghadapi semua anak buah Demodaran yang telah dipersiapkannya. Namun saat tengah menghadapi Demodaran, putri-putri Demodaran menghalangi Gopan untuk menghabisi ayah mereka. Gopan menghentikan serangannya dan menasihati Demodaran untuk berhati-hati kepadanya. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാണ്. Setelah menghadapi Demodaran, Anjali datang dan menentang festival yang akan digelar oleh Gopan. Tapi Gopan mengatakan bahwa ia mengenal bintang tamu yang akan datang, karena ia adalah teman baiknya. Anjali yang kesal langsung meninggalkan Gopan. Saat Anjali mencari tahu jati diri Gopan, tiba-tiba Gopan datang ke kantornya dan mengatakan sebelum ia menyewa tanah tersebut dari kelompok Etakala, ia telah menyelidiki sendiri kalau tanah yang ia sewa tersebut adalah milik Sredaram yang telah diusir paksa karena tidak bisa melunasi hutangnya kepada Matai yang ia gunakan untuk menikahi cucunya. Ia sengaja menyewa tanah itu untuk menolong Sredaram dan cucunya yang akan datang ke sini dalam waktu dekat. Setelah menjelaskan semuanya, Gopan pun kembali ke rumahnya. Saat sampai di rumah, tak lama Sredaram dan cucunya datang mengunjungi Gopan. Ia menatap haru rumah yang dulu adalah rumah kenangan. Sementara Matai merencanakan pembunuhan Gopan. Hingga ia memanggil Balaraju dari Mumbai untuk membunuh Gopan. ഭീകരൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തോക്കാണ് മാഡം അവരാൾ തീരും. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര അല്ലെങ്കിൽ ബഡാരാജ്. Hal itu sampai ke telinga Gopan hingga ia meminta perlindungan pada Kamurai dan menyarankan untuk berunding dan menentukan jalan terbaik dari Balaraju. ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഗുരുജു ഞങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നത്. ശരിക്കും കാല് പിടിക്കട്ടാന്ന്. Gopan langsung mendatangi rumah Matai dan meminta perlindungan pada mereka. Matai mengatakan kalau ia bisa terbebas dari anak buahnya. Ia harus mengikuti permainannya. Matai meminta Gopan untuk mengusir Sredaran dan cucunya, kemudian mencabut laporan polisi atas kekayaan yang ia punya. Gopan yang berada di rumah Matai langsung berlari ke lantai atas. Tak lama bel berbunyi, dan petugas ED dan IT datang ke rumah Matai untuk memeriksa semua kekayaan yang dimiliki oleh Matai. Saat mereka memeriksa, mereka bertemu dengan Gopan yang tengah bersembunyi. Gopan malah menggunakan kesempatan itu untuk memperkeruh keadaan dan mengadukan semua kejahatan
yang telah dilakukan oleh Matayi. ഞാൻ ഇവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്. Ia juga yang menunjukkan berangkas rahasia yang berada di sebuah gereja kecil di rumahnya. Setelah pintu rahasia terbuka, petugas terkejut saat menemukan beberapa kotak berisi uang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka mengambil bukti yang telah didapat dan membawa Matayi ke kantor polisi untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya. Setelah ia melihat Matayi dibawa polisi, Gopan kembali ke rumahnya. Namun sampai di rumah, ia melihat Sredaram yang telah dipukuli oleh anak buah Balaraju. Tanpa banyak membuang waktu, Gopan langsung memberi mereka pelajaran dan menghancurkan Balaraju. Pengacara Matayi dan adik Matayi mencari tahu tentang Gopan sebenarnya pada Satyaseka, karena melalui dia Gopan berhasil menyewa tanah Matayi. Ia mengatakan kalau Gopan bukanlah nama aslinya. Ia adalah seorang intelijen militer negara bernama Kolonel Surya Chandra, yang merupakan pasangan dari Janaki dan Subaidar Ragavan. Ia mengunjungi kedua orang tuanya. Saat ia libur, mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai saat Gopan mau kembali, ia meminta orang tuanya untuk datang ke Chennai dalam acaranya. Namun, kedua orang tuanya mau berangkat ke Chennai menggunakan kereta api. Keduanya pun mendatangi stasiun dan menaiki kereta sesuai dengan tujuan mereka. Tanpa mereka sadari, sebagian kereta tersebut berisi banyak uang. Saat malam hari, ayah Gopan hendak ke kamar mandi dan malah bertemu dengan orang yang sangat mencurigakan. Ia berusaha berlari, tapi rombongan perampok itu mengejar mereka dan membuat istrinya terkejut. Mereka tidak diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri, karena mereka langsung dibunuh dan tubuh mereka dilempar ke sungai begitu saja. Perampok itu mengambil semua uang yang ada di kereta. Satyaselan mengatakan pelaku itu adalah 4 sekawan dan Kumarji yang merupakan pimpinan mereka. Tak lama 4 sekawan itu masuk ke ruangan Satyaselan dan langsung menembak mati di hadapan kelompok Matayi. Setelah membunuh Satyaselan, 4 sekawan merencanakan pembunuhan Gopan di acara festival desa. Acara yang dibuat Gopan pun telah dibuka oleh Gopan yang memberi sambutan di hadapan warga desa. Saat musik dimainkan, semua anak buah 4 sekawan memenuhi belakang panggung. Dengan mudah menggunakan senjata tajam mereka mulai menyerang Gopan. Tapi dengan mudah Gopan menghabisi mereka. Namun saat menghadapi 4 sekawan, ia ditodongkan pistol oleh Kumarji. Tapi, beberapa detik kemudian Kumarji dan 4 sekawan telah menjadi incaran pistol anak buah Gopan, yang telah lengkap membawa senjata api. Akhirnya kelompok Kumarji yang bernama asli Shankar Vasudev dibawa menggunakan bus. Tapi, di tengah jalan bus berhenti, dan mereka dibunuh langsung di dalam bus tanpa tersisa.
Dan film pun selesai.